Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, terima kasih untuk kalian yang udah bergabung di podcast Sinta Mutiara. Di sini aku mau sharing tentang beberapa platform yang aku gunakan untuk belajar bahasa Inggris. Dari mulai aplikasinya sampai metode yang aku gunakan untuk belajar bahasa Inggris. Aplikasi pertama yang saya gunakan untuk belajar bahasa Inggris yaitu Kamus Inggris-Inggris yang saya download di Play Store, yaitu U-Dictionary. Lalu ada yang kedua Thesaurus yang saya download di mandroid.com. Lalu ada yang ketiga Kamus Indo-Inggris yang saya download di Play Store. Dan aplikasi Duolingo yang saya download di Play Store. Aplikasi-aplikasi tersebut sangat mudah digunakan, sangat mudah dipahami, dan memudahkan untuk kita yang ingin belajar bahasa Inggris. Lalu di sini aku akan menjelaskan cara penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut. Yang pertama yaitu U-Dictionary. Caranya cukup mudah. Kalian cukup mengetikkan kata yang kalian mau cari, lalu klik simbol search. Aplikasi tersebut akan otomatis mencari tujuan yang kalian cari. Aplikasi U-Dictionary ini memiliki fitur scan atau foto yang bisa kalian gunakan untuk menerjemah suatu teks. Yang kedua ada voice untuk kalian mendengarkan bagaimana cara pengucapan bahasa Inggris yang baik. Lalu ada fitur tata bahasa, yaitu cara penggunaan bahasa yang baik. Lalu aplikasi yang kedua yaitu Thesaurus. Thesaurus ini adalah aplikasi belajar bahasa Inggris untuk mencari sebuah antonim atau sinonim dalam kata bahasa Inggris. Cara penggunaannya cukup mudah, sama seperti U-Dictionary, cukup mengetikkan kata yang kita ingin tahu sinonim atau antonimnya. Aplikasi tersebut akan otomatis menemukan sinonim atau antonim yang kita cari. Aplikasi Thesaurus ini tidak terlalu banyak mempunyai fitur, hanya memiliki fitur mencari sinonim dan antonim dan bagaimana cara mengucapkan kata tersebut. Selanjutnya ada aplikasi yang ketiga yaitu Kamus Indonesia-Inggris. Aplikasi ini hanya digunakan sebagai penerjemah Indonesia ke Inggris dan Inggris ke Indonesia. Tidak ada fitur lain yang membantu aplikasi ini. Selanjutnya ada aplikasi yang terakhir yaitu aplikasi Duolingo. Duolingo merupakan aplikasi yang kita gunakan untuk belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab, belajar bahasa Jepang, atau bahasa-bahasa asing lainnya. Aplikasi Duolingo ini mengajarkan kita bahasa asing dari benar-benar awal atau benar-benar yang dasarnya sampai kita bisa menggunakan bahasa asing tersebut untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi Duolingo ini juga memiliki banyak sekali fitur yang menyenangkan untuk kita yang mau belajar bahasa Inggris atau bahasa asing dari awal, seperti fitur game, fitur teka-teki, dan fitur-fitur menyenangkan lainnya. Aplikasi ini juga sangat mudah digunakan, sangat mudah dipahami, dan sangat menyenangkan untuk orang-orang yang ingin belajar bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Lalu metode-metode yang saya gunakan untuk belajar bahasa Inggris, yang pertama yaitu follow along. Follow along merupakan belajar bahasa Inggris dengan cara mendengarkan dan membaca tulisan bahasa Inggris seperti review novel, biografi, atau penyiar radio bahasa Inggris. Kalian bisa mencari video tersebut di YouTube atau di platform lainnya. Sebagai contoh, saya akan menjelaskan review novel yang telah saya dengarkan dan saya baca, subtitlenya di sebuah YouTube, yang berjudul Jane Eyre. Novel ini menceritakan tentang gadis yang bernama Jane yang tinggal bersama pamannya yang sangat kaya karena Jane adalah seorang yatim piatu. Tetapi itu bukan menjadi alasan kebahagiaan Jane karena bibi dan 3 sepupunya yang tidak memperlakukan dia dengan baik. Lalu akhirnya Jane dikirim ke sebuah asrama Thornfield oleh pamannya. Bukan perjalanan yang mudah untuk Jane, tetapi jauh lebih nyaman daripada di rumah pamannya yang ada bibinya dan ketiga sepupunya.
Lalu Jen tumbuh menjadi gadis yang pintar dan berprestasi. Dia berhasil menjadi pemimpin di asrama Thornfield itu. Semuanya sangat nyaman bagi Jen, kecuali tuan rumahnya yaitu Mr. Rochester yang menjadi tanda tanya besar untuk Jen. Lama-kelamaan, Jen mengetahui sisi kelam dari Mr. Rochester. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi diam-diam dari asrama Thornfield. Dari review novel tersebut kita bisa tahu bahwa belajar bahasa Inggris tidak selalu menyulitkan kita, tetapi bisa juga menyenangkan. Selanjutnya ada metode yang kedua yaitu sleeping learning. Sleeping learning ini merupakan cara belajar bahasa Inggris saat posisi kita tidur, tetapi telinga kita mendengarkan orang yang berbicara kata-kata bahasa Inggris dengan cara pengucapan yang jelas. Menurut saya, metode sleeping learning ini kurang efektif untuk orang-orang yang suka bergadang karena bisa membuat terlelap tidur dengan orang-orang yang membaca kata-kata bahasa Inggris itu. Jadi, orang-orang yang suka bergadang tidak diperkenankan untuk memakai metode ini. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sharing terhadap kalian tentang aplikasi dan metode pembelajaran bahasa Inggris. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.